Halo semua, kembali lagi di Pelita Podcast. Kali ini bersama aku, Laura, mahasiswi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian angkatan 2022. Jadi di sini aku ditemani dengan Ibu Pengelola Tanaman Budidaya Anggrek. Ibu bisa perkenalan. Iya Mbak Laura, perkenalkan, nama saya Ibu Farida. Oh ya, nama KWT di sini apa ya Bu? Di sini namanya KWT Gria Asri. Itu tahun berdirinya Ini sudah 10 tahun Mbak. Udah lama ya udah Bu? Udah lama sekali. Kenapa Ibu memilih budidaya tanaman anggrek, nggak tanaman hias yang lainnya? Karena anggrek itu cantik, terus juga bunganya tahan lama dan juga bernilai ekonomis tinggi seperti itu. Bu. Lalu apa saja jenis-jenis tanaman anggrek yang dibudidayakan dalam KWT ini? Kalau di sini ada jenis dendrobium, terus juga ada anggrek bulan, cattleya, vanda, dan banyak sekali jenisnya. Tapi kebanyakan memang jenis dendrobium ya, bahkan sesuaikan dengan cuaca di Wonorejo yang sangat panas seperti itu. Lalu langkah-langkah yang diperhatikan dalam penanaman budidaya anggrek ini apa saja? Kalau untuk langkah-langkahnya itu yang harus diperhatikan tadi agroklimatnya nih Mbak. Kita harus memperhatikan sinar matahari, kebutuhan sinar mataharinya, cuacanya, kelembabannya seperti itu. Terus juga nanti kita juga harus memperhatikan penyiramannya. Terus media tanamnya juga harus kita perhatikan seperti itu. Pemupukannya, pengendalian hama seperti itu Mbak. Banyak gitu. Lalu ada perbedaan nggak antara perawatan jenis tanaman anggrek yang satu dengan yang lain? Ada Mbak, karena misalkan jenis dendrobium itu beda nih perawatannya dengan anggrek bulan. Kalau orang bilang kan anggrek bulan itu lebih manja, lebih rewel gitu nih. Tapi kalau untuk dendrobium itu lebih tahan banting lebih tahan cuacanya, lebih tahan terhadap panas seperti itu. Kalau untuk penyiraman untuk dendrobium itu bisa dilakukan setiap hari. Setiap hari pagi dan juga sore hari seperti itu. Tapi untuk anggrek bulan tidak bisa dilakukan setiap hari karena kalau terlalu banyak air itu nanti bisa busuk seperti itu. Jadi memang setiap anggrek itu setiap jenisnya punya karakteristik sendiri-sendiri. Jadi memang harus diperhatikan seperti itu. Oke. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah hama dan penyakit pada tanaman anggrek? Kalau untuk hama dan penyakit kita melakukan pengendalian hama, fungisida, pakai fungisida untuk jamur untuk jamur seminggu sekali seperti itu. Untuk misalkan yang penyakit hama-hama kayak kadang kan ada kutu gajah gitu kutu gajah yang ditakuti oleh para petani gitu, kita pakai Aliga, pakai insektisida seperti itu, paling tidak 1 bulan sekali seperti itu Mbak. Lalu apakah dengan melakukan budidaya tanaman anggrek ini dapat menjadikan peluang usaha sampingan Bu? Iya, sangat berpeluang sekali apalagi kan memang anggrek itu kebanyakan yang suka dari golongan menengah ke atas gitu Jadi meskipun kemarin itu ada pandemi seperti itu tuh alhamdulillah enggak begitu pengaruh gitu Dan alhamdulillah permintaannya banyak sekali gitu karena banyak ibu-ibu yang di rumah, mungkin ibu-ibu bekerja di rumah terus nggak ada kerjaan seperti itu. Gabut. Jadi gabut jadi malahan ini banyak sekali permintaan seperti itu. Ya mungkin kalau tidak usah takut memelihara anggrek gitu ya, karena memang selama ini kan anggrek itu tanaman yang sulit dirawat seperti itu. Tapi sebenarnya enggak, karena padahal sebenarnya anggrek ini meskipun batangnya sudah gundul gitu ya, meskipun sudah tidak ada daunnya, dia masih bisa bertahan hidup seperti itu. Kadang-kadang kalau beli terus di rumah kok mati gitu. Padahal sebenarnya itu kalau ketika akarnya masih bagus gitu kayak anggrek bulan itu masih bisa tumbuh lagi dan sebenarnya mudah beradaptasi juga asal kita bisa menyesuaikan agroklimatnya tadi, kita sesuaikan dengan tempat kita, insya Allah gampang dalam memelihara anggrek. Jadi tidak perlu takut untuk memelihara anggrek seperti itu. Terima kasih Bu Farida sudah menjelaskan mengenai budidaya tanaman anggrek dan kesediaannya diwawancarai pada Pelita Podcast kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendengarkan Pelita Podcast kali ini. Sampai jumpa di Pelita Podcast selanjutnya.